Jauh di dalam hutan, wanita tua itu tiba-tiba menemukan sejumlah besar katak mati di depan. Dia mengambil satu ekor dan menciumnya, dan juga menjilatinya. Merasa ada yang aneh, dia berjalan ke sungai dan mencicipi genangan air itu. Dia menemukan ada racun di air sungai ini. Tanpa banyak berpikir, wanita tua mengeluarkan semua tabungan hidupnya, membeli tiket kereta api dan pergi ke utara. Setelah melewati 47 hari, akhirnya dia tiba di pegunungan yang tertutup salju. Mendaki gunung, melewati gunung salju. 90 hari kemudian, akhirnya dia menemukan mata air paling jernih di dunia. Wanita tua menggunakan senter, mulai bersiul. Lalu tiba-tiba sesuatu muncul. Nenek tua mengambil seekor ikan kecil seperti kecebong dengan sebuah botol. Si nenek pun mengeluarkan senyum yang sudah lama hilang itu. Sesampainya di rumah, nenek tua itu menyimpannya di bak mandinya seperti hewan peliharaan. Dia membeli banyak ikan dan memotongnya, memakai headphone, sambil memberi makan ikan kecil ini. Berbeda dengan ikan lainnya, ikan ini mengeluarkan suara yang sangat melengking. Ikan ini haus akan darah. Tidak terlihat selama beberapa hari, ikan ini telah tumbuh menjadi ikan besar dengan berat puluhan kilogram. Nenek tua itu mengambil sebotol air dari tangki ikan dan menciumnya. Dia lalu juga mencicipinya, kemudian mengeluarkan senyumnya. Kelihatannya, saatnya melepaskan ikan pemurni air ini. Ketika itu, penduduk kota menghalangi pintu perusahaan kehutanan, karena mereka menebang pohon. Air minum di kota telah berubah warna menjadi kotor. Tapi nenek tua itu tidak tahu, melepaskan ikan ini akan membawa bencana yang lebih besar ke kota. 3 remaja sedang berlatih menembak di hutan. Tepat ketika salah satu dari mereka pergi untuk mengambil toples, tiba-tiba, suara yang sangat keras datang dari sungai. Pemuda yang lain berlari bergegas untuk memeriksa, tetapi telinga mereka juga kesakitan karena suara dari ikan itu. Saat itu juga, tiba-tiba sebuah tangan pucat muncul dari dalam sungai. Dengan cepat, seorang pria dengan rambut putih keluar, demi menyelamatkan temannya. Pemuda itu tidak peduli. Sebuah tembakan membuat pria itu mati seketika. Tak lama kemudian, benda berambut putih itu menghanyut di sungai. Ketika 2 gadis melihat tubuh itu, mereka kaget melihat pemandangan di depannya. Bahkan yang lebih menakutkan, mayat ini benar-benar membuka mata yang gelapnya. Setelah menerima laporan, polisi bergegas mendatangi tempat kejadian. Mereka membawa mayatnya dan mengirimnya ke ruang otopsi. Dan lebih anehnya lagi, mayat ini seperti tahu. Perlahan-lahan muncul sebuah lubang. Dokter menemukan sepertinya ada sesuatu yang salah. Segera bungkus mayatnya dan beritahu polisi. Tetapi setengah jam kemudian, ketika mereka membuka kantong mayat lagi, mayat itu benar-benar terurai menjadi bubur putih tebal. Ternyata jenis ikan ini selain bisa memurnikan lingkungan, dia juga dapat menguraikan bangkai. Sebelum dibunuh pemuda itu, pria ini diserang oleh ikan ini. Tetapi apa yang terjadi ketika dia membuka matanya yang gelap? Pria ini tampaknya memiliki hubungan yang membingungkan dengan nenek tua itu. Demi menemukan kebenaran, dia langsung pergi ke rumah nenek tua itu. Di rumah nenek tua itu dia memelihara semua jenis binatang aneh, pencangkokan tanaman yang hidup. Dan yang lebih penting, dia juga mengumpulkan sejumlah besar cairan hitam dalam botol plastik. Ini adalah makanan vegetatif gadis kecil yang telah menghilang selama 7 tahun. Kelihatannya, seorang gadis kecil yang menjadi seperti ini, dipastikan ini memiliki hubungannya dengan nenek tua. Demi menyembuhkan putrinya, ibunya mencari semua informasi yang dimiliki oleh ayahnya. Tiba-tiba, dia menemukan dokumen yang ditandatangani oleh leluhurnya 300 tahun yang lalu. Tepat ketika dia berdiri ke jendela dan melihat dengan seksama,